Saya mengikuti ya, dari kemarin juga saya tanya sama Ibu Kety, karena Ibu Kety juga dari latar belakang Muslim. Perbedaannya Nabi Isa katanya melahir di bawah pohon korma sama di kandang domba. Nabi Isa yang gimana itu, Bu? Ya, kalau bicara mengenai ini nanti urusannya penistaan nggak ya? Cuman saya gini, saya kasih sedikit. sorry. Akan sedikit saya kasih ulasan. Kalau menurut saya ya, selama saya selidiki, ya kalau kita mempelajari Alkitab dengan Al-Quran ini berbeda, Pak. Kemungkinan ini tokoh orang Arab itu menceritakan Yesus, tetapi Yesus yang lain. Menceritakan Yesus juga dengan nama yang lain. Saya rasa ini juga sebenarnya pengen menceritakan Yesus, tetapi kisahnya lain, gitu ya. Karena saya tidak melihat 100% di situ ada ketuhanan Yesus, walaupun tersirat. Nih, kenapa saya katakan tersirat? Di situ ada seorang nabi yang katanya dia adalah penyempurna dan bisa dikatakan adalah nabi yang terakhir, nabi penyempurna. Tetapi kok saya melihat di sisi tokoh Isa ini, dia lebih sempurna daripada tokoh yang mengklaim penyempurna. Ini saja, Pak, salah satunya. Oke. Ya. Yang kedua, saya melihat secara tidak langsung, maksudnya hanya beberapa sepintas, ada ketuhanannya Isa sebenarnya, cuma tidak diakui. Misalkan contoh, walaupun di dalam tidak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya itu di hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa Isa adalah hakim di akhir zaman. Ya, lalu Isa dalam Quran justru mengatakan bahwa dia adalah kalimatullah itu sendiri. Dia lahir tidak dari seorang laki-laki yang membuahi wanita dan menjadi anak, tidak, tetapi lahir dari kalimatullah. Itu ya, di sisi yang saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Kalau bisa dikatakan ini sebenarnya ada sisi ketuhanan yang memang dia hadir sebagai wujud manusia yang seperti diceritakan Alkitab, tetapi ceritanya tidak akurat dan ceritanya juga tidak se-eksplisit Alkitab. Hanya mungkin sepintas-pintas mengatakan kayak Yesus kalimatullah, Yesus sebagai hakim, dan Yesus adalah penguasa dunia akhirat. Ini juga ada, ya. Nah, kalau secara logik, mohon maaf, di sini saya tidak ada menista. Secara logik, ya, kalau ada orang yang sudah sesempurna ini, kenapa harus ada nabi lain yang mengklaim diri sebagai sesempurna, tetapi pada kenyataannya kalau dilihat sejarah dan faktanya tidak sesempurna Nabi Isa. Mohon maaf, di sini sekali lagi saya tidak mengemis ketuhanan Yesus di Al-Quran, ya, tidak. Ya, cuman saya mengatakan kenapa sosok Isa ini seperti mirip dengan sosok Yesus, gitu saja. Ya, kenapa saya juga mengatakan seperti ini? Di Alkitab itu memberikan penjelasan tentang kronologis kematiannya. Ya, tetapi di Al-Quran hanya diceritakan wafatnya, tetapi tidak diceritakan tentang kronologis kematiannya dengan cara apa? Entah diracunkah, entah disalibkah, entah mati tuakah, tidak. Ya, tetapi justru para umatnya menyangkal bahwa Yesus ini Isa ini disalib katanya. Tetapi informasinya tidak jelas. Informasinya hanya mengatakan diserupakan. Nah, artinya wajar ketika saya mengatakan kitab yang katanya sempurna, justru di mata saya itu adalah cacat. Mohon maaf, saya bicara jujur. Kenapa saya katakan cacat? Karena penjelasannya justru tidak detail. Ya, misalnya yang tadi saya katakan, di ayat yang lain itu kalau nggak salah di surat An-Nisa, itu mengatakan bahwa
berbahagialah dia yang dilahirkan ketika dia diwafatkan dan hidup kembali, kan gitu ya. Ada ayat seperti itu, tetapi disangkal, ya. Nah, anehnya yang saya katakan tadi, umatnya pada mati-matian mengatakan Isa ini tidak disalib, tetapi diserupakan. Tetapi yang informasinya tidak tahu yang diserupakan ini siapa dan bagaimana, begitu. Ini Pak, kalau mau bicara tentang fakta mengenai tentang Isa, kalau kita selusuri, aduh mohon maaf, saya nggak bisa percaya di situ Pak. Saya hanya percaya kepada orang-orang yang langsung diajak ngomong sama firman yang hidup tadi, firman yang jadi manusia tadi, ngomong kepada muridnya, lalu mereka menulisnya. Nah itu baru saya percaya Pak. Jadi artinya proses kitab atau Alkitab kita atau kitab Injil itu tidak ujuk-ujuk jadi buku, ya. Itu kalau kita bicara logika, ya betul orang firman jadi manusia dulu. Firman itu berbicara kepada muridnya lalu tertulis, ya toh? Tapi kalau ujuk-ujuk firman itu tiba-tiba jadi buku, lalu memaksa untuk bacalah, misalkan. Tapi yang diajak ngomong buta huruf. Nah ini harus dipertanyakan. Itu saja menurut saya Pak.